Dan itu berarti tadi kalau diberikannya berarti pertama untuk teman-temannya aja yang setahap sama dia begitu ya. Mm-mm, mm-mm. Satu tingkatan sama dia yang mungkin bisa memberikan masukan 2-3 orang aja cukup. Lalu Mm-mm. expert perlu berapa orang nggak Pak? Atau cuma 1 orang juga cukup? Ya dua orang oke lah, 2 orang. Nah, karena gini, memang Oke. prinsipnya ini kan uji sifatnya kualitatif ya. Jadi Mm-mm. memberikan masukan mungkin ada namanya blind spot atau area-area tertentu yang mungkin kita nggak paham. Memang tentunya kita juga nggak bisa terlalu banyak juga, karena kalau terlalu banyak juga nanti semakin banyak masukan itu Hmm. perbaikan akan Bikin lebih itu major ya. Dan kemungkinan besar biasanya orang expert di bidang itu masukannya sih nggak jauh berbeda ya. Ya, mungkin ada 2 atau 3 orang cukup sih untuk memberikan masukan, sekali bukan untuk mengisi kuesioner, tapi untuk melihat cara bertanya atau kayak penggunaan kalimatnya itu juga penting. Jadi kontennya bukan yang dikomentarin ya Pak ya? Ya termasuk konten juga sih. Ini termasuk juga dia lihat apakah pertanyaan yang diberikan itu sudah mampu belum memberikan pengukuran terhadap pengetahuan aktivitas fisik gitu. Oke. Lalu nanti yang berikutnya setelah ada peer review, setelah expert, lalu dikasih ke calon responden yang memang nanti akan menjadi target respondennya begitu ya Pak ya untuk Ya lihat betul. bisa acceptable atau enggak. Ya. Oh ya ini Pak. Kalau ini kan dari yang sudah kalau misalnya modifikasi ya Pak. Kalau Hmm. misalnya saya tanya yang untuk buat bikin baru gitu Pak. Karena Oh. misalnya dari yang lama modifikasi kayaknya terlalu banyak, jadi terlalu major, malah kayak jadi bikin baru sebenarnya. Mm-mm. Nah itu gimana? Tetap melakukan hal yang sama atau? Ya, kalau saya sih, kalau untuk yang ada beberapa kuesioner, sekali kalau kuesioner ada yang kuesioner udah namanya udah ada perhitungan scoringnya. Nah untuk kuesioner yang sudah perhitungan scoring itu sebaiknya sih coba dimodifikasi, item-itemnya disesuaikan. Tetapi eh, apakah boleh nggak menambahkan isi kuesioner? Ya boleh aja. Kalau misalnya ada beberapa variabel tambahan yang mau ditambahkan, selama itu perhitungan itu hanya untuk perhitungan deskriptif. Misalnya contoh nih, aku mau tahu aktivitas fisik pertanyaan ke nomor 11, boleh tambahin? Boleh. Tapi nomor 11 itu dan nomor yang selanjutnya, misalnya nomor 15, saya mau nambahkan pertanyaan yang lain, yang jawabannya benar, salah, atau yang, misalnya contohnya, apakah Anda tahu betul aktivitas fisik yang Anda lakukan, termasuk aktivitas ringan, sedang, berat? Itu kan yang saya modifikasi sendiri. Boleh nggak buat pertanyaan? Boleh aja sih. Tetapi item yang saya buat ini itu tidak masuk dalam perhitungan total scoringnya untuk bisa mengconvert apakah dia termasuk pengetahuan baik, sedang, atau buruk gitu. Jadi biarkan itu yang pengetahuan item question yang dibuat oleh WHO ini, tim WHO ini sudah termasuk kuesioner yang memang penjumlahannya atau total scoring sesuai dengan yang dibuat oleh ya, orang expert itu. Tapi kalau mau membuat kuesioner baru, silakan aja item-itemnya sih. Selama perhitungan itu tidak dimasukkan dalam total perhitungan scoring untuk kuesioner pengetahuan aktif. Maksudnya bukan untuk sebagai data deskriptif sih Pak, tapi sebenarnya saya mau bikin kuesioner baru dari awal gitu. Jadi Hmm. kayak dari paling nggak bisa menyatakan kemampuan orang ini gitu dari 10 Hmm. pertanyaan ini bisa menjawab berapa gitu. Hmm. Hmm. Dan itu nanti tentu saja dengan hal itu yang akan dikorelasikan dengan sesuatu yang lain kan, karena kan Hmm. kami Hmm. penelitian mahasiswa Hmm. kan biasanya korelasi antara apa dengan Ya, ya, pengetahuan dan ya, ya. memang aktivitas fisiknya misalnya kayak gitu. Heeh, Nah sekarang eh, kalau misalnya tidak ketemu gitu istilahnya ya, walaupun sebenarnya heeh. harusnya banyak sih pengetahuan, anggaplah ini tidak ketemu kuesioner yang tepat sehingga saya mau bikin beneran baru dari awal, Hmm. itu prosesnya gimana? Oke, kalau saran saya untuk membuat kuesioner dari awal sama sekali, apakah diperbolehkan? Boleh sih. Cuma biasanya ya, kalau apakah misalnya contoh nih, dokter ingin membuat kuesioner baru tentang pengetahuan aktif fisik, boleh buat dari awal? Boleh. Cuma biasanya orang akan bertanya, apakah kemampuan si expert itu, apalagi ya untuk yang membuat yang perhitungan scoring itu, biasanya kalau untuk proses yang pembuatan kuesioner yang ada scoringnya, kita biasa tuh proses pembuatannya memang lebih lebih agak sedikit lebih detail ya, ada beberapa tahapan yang lebih panjang ya. Misalnya saya ingin membuat kuesioner baru, pertanyaan ini, pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan apakah mau berapa soal untuk bisa mengukur pengetahuan aktif fisik? Boleh nggak saya buat yang baru sama sekali? Boleh aja. Cuma pertanyaan apakah saya orang yang expert atau dianggap qualified untuk membuat item tersebut gitu. Setiap orang boleh membuat kuesioner, cuma pertanyaan apakah kuesioner yang dibuat itu memang
valid, bisa mengukur apalagi sesuatu yang sifatnya psikososial atau perspektif ya. Sesuatu yang abstrak, kemudian ingin mencoba Ya. di-convert dalam bentuk angka. Nah itu takutnya kalau mau dibuat item yang baru yang apalagi ada perhitungan scoringnya. Biasanya yang bikin tuh tim sih. Oh Makanya tadi begitu. saya bilang, Jadi intinya sebenarnya kalau mau bikin kuesioner baru itu tuh perlu satu proses yang tadi Bapak mungkin bilang yang harus ini ya, yang pakai sampai perhitungan statistik atau bahkan sampai betul, kon alfa betul, dan segala macam ya. betul. Jadi tidak bisa hanya melalui proses yang sederhana yang sebelumnya yang tadi Bapak bilang Iya ya. gitu ya. Kalau selama Oh itu oke. kalau ingin melakukan pembuatan item kuesioner yang baru, selama itu pertanyaan deskriptif saja, itu silakan aja. Itu soal boleh-boleh aja. Misalnya saya ingin membuat question tambahan, misalnya ini ada 10 nomor. Tapi saya lihat kayaknya ada beberapa tujuan penelitian atau hipotesis yang saya ingin tahu. Tapi nggak ada item dalam 10 nomor ini. Jadi saya buat baru lagi pertanyaan nomor 11 itu nggak apa-apa. Nomor 12 nggak apa-apa. Nomor 13 nggak apa-apa. Itu saya modifikasi sendiri nggak apa-apa. Gitu. Tetapi untuk item-item seperti itu hanya pertanyaan deskriptif. Hanya saya Dan tidak tambahkan di scoring. nggak di scoring. Nah, kalau yang perhitung udah hitung scoring, nah biasanya sih itu orang expert yang bikin sih. Prosesnya lebih kompleks Oke. sih. Kalau kita mau buat sendiri boleh, tapi prosesnya akan Ya, harus lebih. laluin. Jadi kita Harus validasi lalu kuesionernya. prosesnya. Kita uji konstruksi Baik. dulu, validasi isinya dan yang lain-lain sih. Gitu. Saran sih kalau masih untuk bikin seperti itu, pakai yang sudah ada dan jangan buat dari nol sama sekali sih. Karena kalau buat dari nol sama sekali itu Kepanjangan lah. Ya panjangan nggak cukup. prosesnya. Ya. Jadi bingung juga ya. Betul. Tapi saran saya yang udah ada, kan kita bisa boleh membandingkan tuh. Ada question A, question 1, question 2. Kemudian kita membandingkan dari questionnaire yang ada, kita modifikasi sih. Saran saya sih nggak usah buat dari nol sama sekali. Tapi modifikasi yang sudah ada kita sebutkan referensinya sih. Gitu. Itu akan lebih membantu sih. Supaya lebih praktis ya. Iya. Noted Pak, kalau gitu saya lebih terang sekarang. Oke. Thank you. Terima kasih dok ya. Yuk. Saya juga thank you ya Pak ya. Yuk, sama-sama, yuk.